tadi sebenarnya yang kita sudah sampaikan tentang kekuatan, maksudnya nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah, ini saya kembalikan di forum ini. Untuk pembuatannya tadi pilihannya itu ada, kita bisa buat dalam poster, namun kita juga bisa buat di dalam bentuk yang lain. Jadi kita sepakat dulu, setelah itu baru kita sama-sama diskusi dan bahas. Begitu kok Ibu, Ibu saya, teman-teman yang lain. Free, mungkin dengan ibu-ibu yang lain, mungkin sebelum kita merancang kegiatannya, ini dulu kekuatan dari masing-masing kita ya, karena kan ini penilaian poinnya itu masing-masing. Iya. Kita Iya benar. kekuatannya. Jadi mungkin dicatat dulu kekuatan dari Ibu Via, dari Ibu Marilyn, dari saya. Karena poinnya 4 kalau satu ya. Berarti satu orang harus ada 2. Maksudnya ada yang sudah. Kalau misalnya kita mau ya minimal. Iya, 1. Iya. Oke. Boleh silakan kita bagi mana yang memiliki nilai mandiri, relatif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Saya tunjukkan dulu. Reflektif. Kayaknya bisa langsung saya kah yang catat saja kah atau boleh. Oke, baik. Ya, kekuatan kelompok Pak Sefri. Ada. Ya, kalau saya sesuai apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau nilai guru penggerak yang ada itu adalah berpihak kepada siswa, dan peran saya itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Baik. Berpihak kepada siswa. Ya, dari Ibu Via. Saya Ibu reflektif. Oke. Ibu Marilyn. Berarti sudah 2. Nanti kita mungkin fokus ke pertanyaan yang tadi Bapak Fasil sampaikan di situ, adalah kita bahas tentang poster yang akan kita buat, karena di tahap refleksi itu sebenarnya itu kita akan setelah presentasi itu baru kita akan refleksikan itu. Begitu kok Bapak Fasil, mohon pencerahan. Kalau Pak Sefri, kalau yang saya tangkap ini semua nilai. Lanjut Ibu Via. Ya, yang saya tangkap juga, mungkin kita sama-sama diskusi. 5 nilai yang ada itu mungkin kita masing-masing orang bisa mungkin semua sudah di diri kita sudah, tapi mungkin kita lebih cenderung memilih satu nilai yang sangat melekat dengan diri kita. Misalnya ada 5 nilai, jadi karena kita 4 orang, jadi kemungkinan satu orang itu harus dapat 2. Setelah itu semua nilai dan peran guru sudah, itu yang kita diskusikan bersama. Jadi ada 5 nilai. Kemudian kita buat didesain dalam bentuk poster. Iya, benar. Begitu Kak Ibu Shirley, gimana? Iya, betul. Jadi Pak Sefri, kan kita merancang kegiatan. Satu kegiatan tadi, makanya saya tanya ke Pak Fasil, ini semacam simulasi. Kayak kita punya planning, buat rencana kita mau bikin kegiatan apa yang nilai-nilai ini muncul, dan nilai-nilai ini adalah kekuatan dari kita 4 masing-masing. Pak Sefri punya kekuatannya berpihak pada siswa. Nah, nanti baru kita rancang kegiatan. Kalau kekuatannya Pak Sefri karena berpihak pada siswa apa nih? Mungkin Pak Sefri punya bagian apa? Mungkin seperti itu kok. Iya, seperti itu Ibu. Nanti baru kita tinggal pilih mau bikin dalam bentuk peta pikiran, mau bikin dalam bentuk video, mau bikin dalam bentuk apa saja ya, PowerPoint.
Iya. Barangkali Iya, kita ya. lanjut. Ya, makanya tadi saya catat dulu nih kekuatan, maksudnya nilai-nilai dari kita yang paling menonjol. Mungkin tahu kan kita kan pasti nilai-nilai ini ada, tapi mungkin yang paling menonjol Pak Sefri sudah pilih berpihak pada siswa. Itu Iya. tadi reflektif. Silakan keluar Ibu dari room Mari, satu sehingga tidak mengganggu. Nanti sebentar kembali saja di room utama. Tidak apa-apa. iya. Kembali ke room utama kah Bapak? Tidak, sepertinya apa yang kemana. Bukan kita, bukan kita. Oh begitu. Jadi kita Iya. lanjut. Oh ya. Pak Oke. Denny. Oke, kalau kita lanjut, nah Ibu, Iya, baik, kita lanjut iya saja. Ibu Marilyn punya. Baik. Iya, silakan. Oh, iya. Ibu Marilyn punya apa nilainya Ibu Marilyn? Iya, kalau saya lebih ke kolaboratif. Oke, kolaboratif. Oke, tadi saya inovatif. Iya, berarti masih ada satu lagi, mandiri. Mandiri kayaknya kita semua. Kita semua, tapi Ini, kita maksudnya serahkan di bisa-bisa. Pak Sefri ya, biar Pak Sefri yang dua. Boleh. Oke deh. Sekarang masing-masing kita ini kita mau rancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak dalam kelompok yang kita pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Mungkin kita bisa pikir satu kegiatan, rencana kegiatan apa yang nanti kita berkolaborasi dengan kekuatan nilai-nilai kita ini. Tadi Bapak Fasil bilang itu kegiatan yang kalau bisa kegiatannya atau cuman sekarang mungkin kita berandai-andai begitu, kita mau bikin kegiatan apa begitu. Mungkin kita nih ada di satu sekolah. Di satu sekolah, mungkin Pak Sefri adalah kepala sekolah, saya guru kelas 1, Ibu Fia guru kelas 2, Ibu Marilyn kelas 3. Nah, Pak Sefri mungkin mau bikin kegiatan apa begitu? Baik. Kalau dari saya, kegiatan pembelajaran di kelas saja kah? Kita ambil kegiatan pembelajaran di kelas. Di situ kan kita nih nanti apakah kegiatan dalam kelas itu kita berempat bisa berkolaborasi kok? Kita empat harus muncul gitu kegiatan atau kegiatan P5. Maksudnya tidak harus kita berkumpul untuk berkolaborasi. Maksudnya artinya kita menentukan satu kegiatan di mana kegiatan itu 4 nilai atau 5 nilai yang kita sudah masing-masing memiliki, kita tuangkan dalam bentuk poster atau video. Ataukah saya juga tidak harus kita ini bertemu dan berkolaborasi, tidak. Misalnya saya contoh, kalau misalnya kegiatan pembelajaran di kelas yang sederhananya, kalau misalnya kolaborasi berarti anak-anak berdiskusi. Anak-anak berdiskusi kan berarti sudah ada kegiatan kolaborasi antara guru dan siswa dan siswa. Jadi mungkin kita ambil kegiatan yang sederhana yang kita bisa menjangkaunya. Atau mohon maaf, itu mungkin dari saya. Coba Bapak Ibu mungkin ada yang punya gambaran lain. Ya, saya juga belum, masih beraba-raba nih. Dari saya, mungkin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fasil tadi terkait dengan bagaimana kita menyatukan nilai-nilai yang ada pada kita tuangkan. Kalau memang tadi dari Ibu Fia mau di dalam kegiatan pembelajaran, menurut saya kita agak bergeser sedikit, mungkin kegiatan perlombaan yang dimana kita semua terlibat dalam kegiatan besar itu. Karena kalau kegiatan pembelajaran seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sherly bahwa karena kegiatan pembelajarannya pasti harus ada di kelas,
Maka apakah kemungkinan kita empat ini masuk di kelas seperti itu? Jadi ini, ini Iya. saran saja ya. Jadi barangkali Iya. menurut saya kita agak bergeser keluar sedikit. Iya. Mending kita pilih satu kegiatan yang bisa semua kita 4 tuh ada begitu. Karena di sini bilang bahwa ini upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Jadi lebih baik kita tuh bikin satu kegiatan yang kita 4 itu ada di situ, kita kolaborasikan dari kita punya kekuatan masing-masing gitu. Misalnya Pak Sefri karena berpihak kepada siswa dan mandiri, ikut dengan Om. Kita bikin Pak Sefri mungkin memberi ide apa begitu kah, supaya atau kita punya rancangan kegiatan tuh nampak kalau Pak Sef ada nilai mandiri dan ada nilai berpihak pada siswa. Berpihak kepada siswa, ya. Iya. Ya, baik. Kalau menurut ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman, kita tentukan sebuah kegiatan, kalau bisa kegiatan di luar ini supaya kita semua mengambil bagian sesuai dengan peran kita. Karena kalau di dalam kelas bisa saja, cuma itu kalau pembelajaran di dalam kelas itu bisa saja munculkan nilai yang lain, tetapi kalau kita lihat di situ itu lebih kepada peran seorang saja yang di dalamnya. Tapi kalau dengan kegiatan di luar, maka secara ini semua kita bisa ambil bagian dalam peran tersebut. Iya, betul. Jadi seperti tadi usul perlombaan bisa, mungkin ada spesifikasi lomba apa atau bagaimana? Atau ada kegiatan proyek apa begitu? Lomba tarik tambang mungkin. Maka kita yang ada kita berempat ini adalah panitianya. Nah, jadi nanti di dalam kepanitiaan itu muncullah mulai dari perencanaan kita lakukan, atau barangkali kita berpikir tentang muridnya kelas berapa yang harus terlibat dan apa keuntungan atau nilai yang dapat kita tanamkan kepada peserta didik atau murid, karena berpihaknya pada murid begitu. Kemudian nilai kemandirian yang ada pada diri kita, barangkali secara mandiri kita dibagikan tugas, kita menjalankan tanggung jawab kita dalam kepanitiaan ini. Kemudian lagi untuk inovatif, jadi barangkali di situ kita mengkreasikannya seperti apa. Barangkali dari saya seperti itu ya. Mungkin teman-teman menerima atau tidak? Iya, setuju. Terima kasih. Atau mungkin kita bisa usul ide kegiatan-kegiatan selain lomba. Mungkin kalau dari saya misalnya kita pergi kunjungan belajar kemana, misalnya ke bandara kah, anak-anak pergi lihat pesawat kah, atau kunjungan belajar ke museum kah. Itu kan kita butuh kolaborasi di sana. Jadi Ibu Marilyn misalnya orangnya kolaboratif, nilai-nilainya tuh yang paling kuat tuh kolaboratif. Ibu Marilyn membangun kolaborasi dengan pihak mana sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Ibu Fiani karena reflektif maka sudah memikirkan dampak-dampak jangka panjang dari kegiatan ini. Misalnya begitu. Pak Sefri ini karena berpihak pada siswa, Pak Sefri sudah berpikir bahwa ini tujuan dari kegiatan ini tuh begini supaya apa. Kalau mandiri ya, inovatifnya berarti mungkin supaya lebih keren lagi. Sampai di sana misalnya anak-anak disuruh diminta buat apa, jadi tidak hanya jalan-jalan saja, ya, ada sesuatu ide-ide inovasi yang baru gitu. Ya, sepakat. Kalau itu studi wisata atau karya kunjungan wisata, belajar begitu kunjungan belajar lebih tepat. Ya, kunjungan belajar saja. Kunjungan belajar kemana begitu? Ke museum juga boleh. Museum boleh, ke Dekranasda boleh, di situ juga bagus. Bisa. Maksudnya kita pikir-pikir sini, siapa tahu Bapak Ibu dong nanti mau
betul-betul bawa anak-anak tahu kunjungan Ya, belajar. kan ini yang direncanakan bisa diaplikasikan kan di Iya. sekolah masing-masing. Barangkali kita sambil berpikir, karena kita mau tentukan, misalkan kalau kunjungan belajar kita tentukan kelas berapa, sehingga kita ada connect ketika mungkin tujuan kita misalkan membawa anak kelas 5, di sana Iya. connect-nya dengan tempat apa dan apa manfaatnya untuk mereka. Iya, betul, Betul? betul. Iya, betul. Nanti ya judulnya topiknya atau kegiatannya kunjungan. Kalau saya ada terpikir nih, Bapak Ibu, misalnya tema P5-nya ini tentang kearifan lokal misalnya, dan anak-anak pergi kunjungan ke Dekranasda di tahap pengenalan misalnya kah, jadi mereka pergi untuk mengenal nih, oh di Dekranasda nih ada kain tenun, ada hasil-hasil karya lokal di sana. Jadi di tahap pengenalan. Jadi kunjungan belajarnya tuh karena ada P5 kearifan lokal kah apa ya? Salah satu tema apa ya? Salah satu tema P5 ini apa yang pas? Atau kalau tidak ini, ya kearifan lokal ya bisa toh? Ya, oke. Kita sepakat sudah. Ke Dekranasda dalam rangka tahap pengenalan. P5 fase yang besar saja ya, Ibu, Bapak Ibu. Fase C. Boleh fase Nanti kelas C. 5 dan 6 ya. Itu baru fase pengenalan saja. Iya. Baru tahap pengenalan. Tahap pengenalan. Kan tahap-tahap di P5 ada tahap pengenalan dulu, baru tahap yang lain. Iya. Jadi kita fokus di tahap pengenalan saja. Iya. Fase C. Iya, fase C. Kan tahap pengenalan bisa kita hadirkan narasumber atau kita yang pergi? Kalau ini kayaknya lebih tepat kita yang pergi. Kita yang pergi ya? Iya. Oke deh. Mungkin nilai yang berpihak pada siswa. Kalau yang berpihak kepada siswa, siswa terlibat, siswa melihat langsung kan. Melihat langsung artinya bahwa mereka langsung melihat kearifan lokal yang ada di daerah NTT. Oke. Kita catat dulu nanti baru kita rancang ya Bapak. Benar-benar. Langkah-langkahnya tuh, langkah-langkah kegiatannya. Oke. Jadi mungkin ya ini kita jadikan sebagai tujuan ya Pak Sefri. Tujuan kegiatan. Siswa dapat melihat langsung kearifan lokal yang ada di daerah NTT. Iya, melihat langsung dan tujuan akhirnya kan mereka bisa mencintai kan, mencintai. Oke. Dapat melihat langsung karena ini baru tahap pengenalan ya Bapak? Iya. Dapat mengenal ya? Di situ sudah. Iya. Iya, dapat mengenal hasil-hasil apa ya? Hasil-hasil karya seni dan budaya dari wilayah NTT. Oke. Tujuan kayaknya cukup 2 saja kah? Bisa. Nanti kan di dalam kegiatan baru peran masing-masing kita bisa dijabarkan. Iya. Oke deh. Mungkin langkah yang pertama. Perencanaan yang pertama. Perencanaan pertama menentukan waktu dan tempat semua kan. Oke, menentukan tempatnya kan sudah ada tuh Bapak? Maksudnya yang perlu merencanakan kegiatan atau merencanakan kegiatan itu di dalamnya yang penentuan waktu dan tempat dan juga semua. Oke. Merencanakan kegiatan terus tahap pelaksanaan itu yang
kan di rencana itu yang mengikuti siswa kelas berapa, kemudian dalam tahap pelaksanaan itu tanggal berapa diikuti oleh siapa-siapa, dan sampai di sana bagaimana, terakhir tahap. Ya kira-kira gambaran saya begitu. Silahkan Bagaimana Ibu Sia, Ibu Marilin. teman-teman? Jadi kita punya tahap rencana itu yang tadi kita tetapkan tujuan, kemudian peserta yang atau siswa yang akan terlibat siswa kelas berapa, kemudian waktu pelaksanaan, dan ini kemudian baru di tahap pelaksanaan itu baru kita mulai sampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, atau bagaimana? Coba kita mulai sudah. Artinya kita Oke, kita mulai dari Iya. tahap pertama. Tahap Iya. perencanaan yang pertama itu kita kasih Jadi tahu Pak tujuan. Sepri, kita ini Ya. kan saat ini lagi berada di yang saat ini kita berdiskusi, ini kita lagi merencanakan. Iya. Jadi kita tidak perlu lagi bilang tentang tahap perencanaan gitu. Kita sekarang lagi merencanakan gitu. Maksudnya di dalam tulisannya kita kan nanti kita presentasi. Oh. Jadi maksudnya dalam perencanaan itu apa yang kita buat. Dalam kegiatan oke. kita maksudnya. Oh, Kegiatan oke. kita, perencanaan, tujuannya apa. Sudah, tujuan Kemudian tadi sudah? ya, Tujuannya tujuan sudah. sudah. Waktu Oke. pelaksanaan misalnya yang kita rencanakan kapan. Ini kan Oke. kita baru rancang sebuah kegiatan. Heeh. Nah, kemudian peserta yang mengikuti atau anak didik itu kelas berapa. Heeh. Kemudian yang tadi waktu sudah, kemudian baru kita bilang tahap pelaksanaan kegiatan. Nah, itu baru kita mulai kegiatannya meliputi apa saja, silakan kita jabarkan. Begitu kok? Oke, Bapak. Silahkan. Atau bagaimana teman-teman? Itu usul saya. Kita kan tadi sudah tahap perencanaannya kita tahu. Sekarang langkah-langkahnya nih sudah nih. Nomor 1 kita harus buat apa? Tadi yang peran masing-masing sudah disampaikan kok? Nanti dari sini baru kita bisa tahu. Atau nanti baru kita tetapkan Iya. setelah kita ini. Kan nanti tinggal masing-masing sampaikan dan ya, artinya ini kita sudah masuk dalam ini apa yang harus kita lakukan karena kita mau kunjungan ke sana. Jadi yang pertama itu saya usul konkret saja. Yang pertama mengadakan rapat bersama. Iya. Oke. Rapat bersama. Rapat bersama fasilitator ya? Iya, artinya kita. kita di kan ini. Kegiatannya ini toh, kegiatannya kan ini kelima toh, kan kalau dalam kegiatan kelima kita disebut fasilitator atau ya sudah sebutkan. Kita mengadakan rapat bersama semua guru kok? Iya. Oke. Yang kedua? Yang kedua, kan setelah kita sudah rapat, kita menyampaikan apa yang kita mau lakukan, otomatis ya ini kita berandai bahwa kita disetujui apa yang kita mau lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu kita membangun komunikasi bersama dengan pihak yang akan kita pergi. Ya. Membangun komunikasi dengan pihak Dekranasda NTT. Dekranasda Provinsi NTT. Oke. Ini kolaboratif dua-dua nih. Rapat bersama, komunikasi dengan Dekranasda. Rapat bersama itu barangkali kita lupa bahwa rapat bersama itu yang pertama ada kita guru, kemudian yang kedua rapat bersama dengan orang tua dalam fase C. Oke. Meminta persetujuan orang tua ya? Iya. Guru dan rapat bersama orang tua meminta persetujuan. Oke. Ya. Barulah kita membangun hubungan dengan yang ketiga tadi dengan Dekranasda. Kemudian yang keempat itu menyampaikan apa-apa saja
yang harus dipersiapkan kepada murid? Kayaknya kita langsung saja Pak Ibu ya pada langkah-langkah besar. Kayaknya langkah-langkah kecil dong ini kita skip saja. Misalnya kita mau pergi ke sana pasti kita butuh transport. Berarti ini kita kolaborasi lagi. Misalnya kita menghubungi di polisi itu tuh di Polda itu ada bagian yang bisa memberikan kita bis misalnya, atau kita Humas. Humas Polda, atau kita bisa menghubungi bagian perhubungan, itu bisa kita dapat bis. Berarti kolaborasinya sudah 2. Iya, ini kita kolaborasinya ini banyak sekali nih. Iya, sudah 2. Kita Humas Polda saja. Iya. Humas Polda nih biasanya tuh dia punya bayaran juga lebih murah. Jadi kita cari yang murah-murah. Boleh Polda atau perhubungan juga boleh. Iya, perhubungan lumayan mahal, tapi bisa menghubungi Humas Polda atau perhubungan untuk mendapatkan transportasi ya. Transportasi bagi siswa dapat mengadakan kunjungan belajar. Oke. Apalagi? Untuk kolaboratif, saya rasa cukup. Iya. Untuk kolaborasinya cukup 2 saja, karena kita menggunakan transportasi sudah, mau kemana sudah. Iya. Ya, itu saja. Yang reflektif belum, mandiri belum. Iya. Inovatif, mungkin untuk bagian reflektif barangkali terkait dengan penyediaan P3K misalkan. Oke. Berarti ini karena mungkin kita sendiri tahu bahwa ada di sekian banyak peserta didik yang sering pingsan atau sakit perut atau bagaimana lah langkah-langkah antisipatif, karena terkait dengan refleksi yang kita buat berdasarkan anak didik kita begitu. Mungkin kita yang tadi mengadakan rapat bersama guru tuh dan ini membagi panitia kah? Membagi tugas panitia kah apa? Oh iya. Supaya di dalam setelah rapat tadi itu mungkin kita pembentukan panitia. Iya. Pembagian tugas. Jadi di dalam rapat bersama itu ada pembentukan panitia dan pembagian tugas ya? Iya. Tugas pengawasan atau bagaimana? Mungkin yang kalau dari saya Ibu Marilyn untuk reflektif itu meminta anak untuk itu nanti di paling akhir ya. Di akhir setelah kembali mereka buat ketika mereka selesai melakukan kegiatan itu perasaan mereka bagaimana gitu. Ending dari selesai mereka kunjung. Iya, apa yang mereka dapatkan di sana. Seperti perasaan mereka senang atau tidak, supaya kita tahu untuk misalnya kegiatan berikut, oh ternyata di tempat ini ada anak yang suka dan ada yang tidak. Itu kan sebagai evaluasi untuk kita. Betul. Berarti itu nanti ending ya. Iya, berarti inovasi. Inovasi. Kalau mereka setelah ke sana, mereka bisa hasilnya mereka kembali, mereka buat kreativitas kan, untuk istilahnya apa yang mereka dapatkan itu mereka tuangkan dalam sebuah kreativitas di sekolah. Bisa video, mereka desain dalam bentuk video juga desain boleh. Desain dalam sebuah karya, poster atau apalah. Berarti meminta siswa membuat semacam laporan hasil kunjungan dalam bentuk ini. Laporan dibuat dalam bentuk kreativitas mereka. Dalam bentuk poster, video, cerita. Cerita. Iya.
Menceritakan kembali. Iya. Dan lain-lain. Oke. Lalu reflektif juga ya tadi tuh, atau masih ada hal lain lagi? Kalau yang mandiri juga belum nih. Inovatif tadi mereka membuat dalam bentuk poster dan ini apa, laporan kah? Itu laporan itu kan reflektif. Ada lain lagi. Reflektif itu kan lebih pada perasaannya mereka tuh bagaimana. Apa yang mereka dapatkan. Berarti Sedangkan kalau laporan itu merupakan sebuah pengalaman yang mereka tuangkan, mereka bagikan. menghasilkan karya begitu. Iya. Oke. Bisa juga kita misalnya minta mereka kasih tugas begini, lalu bilang nanti ceritakan juga perasaan kamu ketika pergi. Tapi ini kan kita nanti bagi di perencanaan yang berikut supaya reflektifnya muncul. Sesuai dengan. Oke. Yang berikut mandiri belum? Iya. Berkaitan dengan anak-anak, dia lebih lihat langsung dan dia lebih tahu, oh ternyata tenun kain ini dari Sumba. Jadi itu dengan sendirinya dia belajar mandiri di situ. Dia melihat langsung, oh ternyata kain yang corak seperti ada gambar kuda ini dari Sumba. Artinya itu dia belajar secara mandiri di situ. Atau kita rencanakan tugas mandiri begitu kok untuk mereka? Tidak harus tugas mandiri, karena kan tadi ada beberapa tugas sudah banyak, jadi mungkin anak dengan termotivasi sendiri dia mencari tahu. Maka nilai kemandiriannya muncul. Iya. Tidak harus dalam bentuk tugas. Dia sudah bertanya, Ibu, oh corak yang seperti ini dari Sumba, artinya dia sudah mandiri, mencari tahu sendiri. Kalau bisa usul saya untuk kemandirian ini masing-masing istilahnya sebagai dia punya hal yang didapatkan itu kita memberikan tugas dalam artian mereka hanya mencatat apa yang mereka dapatkan, artinya supaya itu sebagai bentuk tanggung jawab bahwa mereka benar-benar belajar dan mereka dapatkan sendiri. Saya tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa mereka langsung melihat sendiri, tapi kan kalau kita mau buktikan mereka melihat sendirinya bagaimana. Nah, itu yang kita bilang mereka mencatat apa-apa yang mereka temukan di sana. Kira-kira bagaimana kalau pemberian tugas mandiri saja? Kalau dari saya, ya silakan. Kalau dari saya mungkin ini kan anak-anak fase C, mereka sudah pernah belajar tentang wawancara. Jadi mungkin mereka silahkan masing-masing mencatat satu pertanyaan, karena di Dekranasda itu akan ada orang yang nanti mereka akan temui petugas di sana. Catat daftar pertanyaan yang kira-kira kamu ketika lihat ini kamu penasaran apa, kamu mau bertanya atau apa. Jadi itu kan secara mandiri mereka menyusun pertanyaan wawancara begitu. Oh nanti saya akan tanya ini. Atau ketika sampai di sana sebelum bertanya dicatat dulu, begitu. Atau bagaimana? Intinya ini yang tadi Ibu Fia yang bilang tugas mandiri ya begini, sudah satu orang buat satu pertanyaan yang akan ditanyakan di sana. Gitu. Iya, setuju. Untuk mandiri itu. Ya. Ini teman-teman barangkali saya tanya dulu, karena memang tadi ini kita sudah bagus berkolaborasi. Mungkin ini untuk memperjelas saja apakah yang dimaksudkan dengan tugas kita ini, kita yang kita berempat yang dimaksudkan berkolaborasi atau siswanya yang berkolaborasi. Makanya saya ini masih kita kolaborasi dengan siswa juga ini. Ya. Jadi maksudnya begini, dalam artian bahwa itu kembali kepada peran kita. Dan peran kita yang paling bergerak, kegiatan-kegiatan kita yang paling menonjol dalam penyampaian kita hari ini. Jadi saya melihat bahwa ini kita sudah terlalu jauh melebar ke situ. Jadi ini yang saya mau kembali
mau bertanya apa yang salah atau seperti Atau apa? Ibu, coba saya kasih kita sedikit masukan. Saya lihat dari apa teman-teman saya, kemudian YouTube, TikTok kan banyak yang membuat KKN ini. Tadi yang sudah dijelaskan itu sebenarnya sudah melebar. Di sini yang ada nilai guru Waktunya penggerak, ya, Iya. yang misalnya ada 4 atau 5 nilai guru penggerak yang ada di kita, itu yang kita terapkan di anak. Apa yang kita akan mau terapkan di anak. Jadi misalnya kayak saya selalu dalam pembelajaran tuh saya membuat refleksi. Jadi yang itu yang saya harus tingkatkan terus. Kemudian misalnya seperti kolaborasi. Dalam pembelajaran pasti kita selalu berkolaborasi, diskusi, terus inovasi. Mungkin pembelajaran kita desain dia semenarik mungkin, kita menggunakan metode mungkin games, sehingga pembelajaran jadi menarik. Jadi ada satu nilai dan peran kita guru dalam kegiatan itu. Jadi tadi entah saya yang salah atau yang saya baca-baca seperti begitu pemahaman saya. Jadi yang di saya benak, oh harusnya begini. Ternyata tadi kita berdiskusi agak sedikit melebar. Tadi tapi nanti kita tanya. Boleh Ibu Fia, saya paham. Tapi misalnya ketika kita meminta siswa untuk melakukan sesuatu itu juga bentuk dari inovasi kita begitu. Tidak harus kita yang sedang melakukan sesuatu. Ini kan dalam konteks kita mau bikin kegiatan ini kan, kunjungan belajar. Misalnya meminta anak untuk melakukan itu kan ide inovasi dari kita. Iya, gitu. kan? Jadi anak tidak hanya pergi. Jadi peran kita adalah kita memiliki ide bahwa ini nanti tidak hanya pergi dan melihat saja. Nah mungkin yang tadi yang dua terakhir nih yang membuat pertanyaan wawancara untuk mandiri ya memang saya pikir juga ini kayaknya lebih ke siswa bukan ke kita. Iya. Jadi sebaiknya ini kita drop. Iya, semacam peran kita yang aduh saya juga kurang. Tapi coba kita diskusi bersama-sama, mungkin kita harus ambil. Iya, reflektif juga saya pikir nih siswa menceritakan perasaannya kayaknya kita drop saja, harus kita. Jadi mungkin nanti setelah kegiatan kita yang berefleksi ya. Iya, refleksi dari kegiatan kita itu. yang iya. Evaluasi dan refleksi. Kita membuat refleksi. Refleksi kegiatan ini sudah berjalan dengan baik tidak? Iya. Jadi kita buat semacam pertanyaan-pertanyaan kuesioner, sampaikan di mereka centang. Oh, saya hari ini suka. Jadi kita membuat begitu. Semacam Oke. Ayo baik. Belum nih mandiri. Teman-teman coba saya baca peran kita sebagai guru penggerak. Itu ada yang pertama peran kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian peran yang kedua itu sebagai coach bagi guru lain. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat itu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang kelima itu yang menggerakkan komunitas. Itu adalah peran kita. Jadi kita lihat kembali nilai-nilai, kemudian kita bisa ambil satu peran yang tadi kita sudah. Dari peran guru itu kita bisa tahu bahwa peran saya seperti ini. Jadi kita bisa lanjutkan seperti yang tadi sudah kita bahas bersama. Jadi, saya rasa kita sudah memahami semua, jadi mari kita mulai. iya. Kita kembali ke laptop. Kita lanjut. Ini mandiri yang belum ada. Jadi ini barangkali kita sudah sama-sama paham, tapi sekarang dia punya kalimat atau apa itu rujukannya dari kita, peran kita yang lebih aktif, sehingga yang tadi kita maksudkan yang siswa begini itu masuk dalam pelaksanaan nanti. Tapi garis-garis besar yang kita mau buat itu adalah sekarang kita menentukan yang bagaimana fokusnya perannya dari kita begitu. Iya. Jadi kita mulai kita tadi pemberian kita bertahap mulai dari reflektif, kolaboratif, itu barangkali pemainnya kita. Dari kita yang menjadi subjeknya di situ. Jadi tadi sudah ada rapat bersama, kemudian sudah ada mengajak anak-anak untuk kita sekarang sampai pada tahapan untuk jalan sudah. Maksudnya sudah membangun kolaborasi dengan teman-teman untuk pembagian tugas sudah selesai. Sekarang penentuannya adalah pergi mengunjungi ke tempat ini. Setelah itu mau apa lagi baru kita garis-garis besarnya saja. Begitu.
Oke, saya baca kembali ya, Iya, iya. ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita bisa kembali fokus. Ini saya pikir nih semua nilai ini sudah hampir ada kecuali nilai mandiri. Yang pertama, dari tujuan kegiatan saja ini sudah jelas bahwa kegiatan ini berpihak pada siswa. Artinya nilai yang pertama sudah ada ya. Yang kedua, langkah-langkah kegiatannya yang pertama mengadakan rapat bersama guru dan pembentukan panitia. Yang kedua, rapat bersama orang tua meminta persetujuan. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan pihak Dekranasda. Lalu yang keempat, menghubungi Humas Polda dan atau perhubungan. Ini empat ini nih sudah masuk di kolaborasi ya. Ada nilai kolaborasi di situ. Lalu yang kelima, meminta siswa membuat hasil kunjungan belajar dalam bentuk poster. Ini inovatif karena guru memberi ide kepada siswa. Memang kita bukan subjek yang melakukan laporan itu, tetapi ide supaya siswa melakukan kegiatan ini adalah ide inovatif. Lalu mengadakan rapat evaluasi dan refleksi bersama setelah kegiatan. Itu sudah masuk di reflektif. Nilai reflektifnya ada di situ. Nah, tinggal nilai mandiri saja nih yang belum ada di kita punya perencanaan kegiatan nih. Kalau mandiri untuk kita sebagai guru kan bagaimana pengembangan diri untuk kompetensi, dan salah satu pengembangan ini yang bagaimana pengembangan untuk kegiatan pembelajaran kita ini yang out, keluar itu. Nah, ini mau tuangkannya ini kira-kira bagaimana? Kan pengembangan diri bahwa kita berinovasi untuk pembelajaran bukan saja di kelas, tetapi anak melihat langsung di lapangan. Nah, ini adalah bagian dari kompetensi guru yang dikembangkan. Artinya bahwa dia menciptakan pembelajaran yang bukan hanya di kelas tetapi keluar, sehingga itu yang saya pemikiran untuk mandiri. Tapi untuk kita pembahasannya itu bagaimana untuk kegiatan yang menunjukkan kemandirian dari guru penggerak ini. Memang yang saya baca di sini, mandiri dalam nilai guru penggerak itu mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Nah, ini kan bagaimana caranya membahasakannya menjadi Iya, sebuah kalimat kegiatan. kegiatan Kalimat begitu. kegiatan. Kalau ini berkoordinir untuk itu bagaimana? Itu tetap Kalau artinya untuk untuk dia pun kompetensi diri toh, jadi guru kalau dari, coba silakan. kalau dari saya untuk bagian mandiri ini kan kita sudah ada dalam pembagian tugas. Dalam pembagian tugas itulah yang kita diberikan masing-masing tugas, masing-masing Tanggung untuk jawab. melaksanakan tugas, tanggung jawab. Nah, disitulah kita akan menemukan yang namanya kemandirian. Berarti saya harus menjalankan tugas, saya harus secara mandiri. Misalkan saya yang mendapatkan tugas untuk menghubungi bagian humas. Berarti itu dengan sendirinya saya menjalankan sebagai pihak yang pribadi yang mandiri begitu. Itu berarti saya untuk pembagian hal mandiri ini. Jadi tidak perlu Iya, ya, silakan Ibu Fia. yang seperti mandiri yang tadi Ibu Marlin sudah sampaikan, bahwa tidak perlu harus kita munculkan, tapi di beberapa poin itu sudah muncul peran kita sebagai guru dalam hal ini mandiri. Iya. Atau Jadi kita kalau catatan Iya. kita mau buat PowerPoint, kita bisa tulis seperti tadi di bagian mandiri masing-masing guru melaksanakan tugas dengan tanggung jawabnya. Maksudnya kalau kita mau buat itemnya per nilai, misalnya mandiri sendiri kira-kira poinnya apa-apa saja seperti itu. Oke.
masing-masing panitia. Ya, tadi kan kita sebut awal panitia, jadi masing-masing panitia melakukan tugas dan tanggung jawabnya selama kegiatan berlangsung. Oke, saya pikir sudah lengkap nih. Karena di sini cukup rancangan singkat kegiatan. Iya, rancangan Jadi ini sudah cukup. Tinggal Cukup nanti sudah Ibu ada, tinggal share. nanti dalam kurung saja misalnya kalau kita mau bikin PowerPoint yang tadi pembentukan panitia dan pembagian tugas dalam kurung itu sudah mandiri di situ. Iya, ya. Berarti ini cukup Nah sekarang kita tinggal pilih mau dibuat dalam bentuk apa ini. Kita punya tugas yang pertama ini rancangan kegiatan nih. Bisa didesain dalam poster saja supaya muatannya langsung Semua terbaca. satu kali. Semua satu kali, jadi kita bisa tahu alurnya Jadi bikin sampai poster. akhir. Iya. Atau bagaimana? Poster saya atau dalam share. bentuk presentasi boleh. Saya share ada satu contoh poster supaya kita bisa lihat sama-sama, supaya kita ada bayangan, karena kalau poster kan semua sudah tertuang, tapi kalau misalnya kita mau buat dalam bentuk PTT agak nanti penjelasannya semakin panjang. Sedangkan ini kan hanya diminta peran kita sebagai guru dan nilainya. Saya kirim ke Ibu Sherly kah? Ya, supaya Ibu Boleh. bisa share. Sekalian kan nanti rancang. Coba di share screen saja coba Ibu. Di Iya, Canva memang ada banyak sih contoh poster. Coba ya. Coba Kita lihat tuh. Soalnya saya punya, laptop nih juga memang laptop tahun tidak enak. Jadi dia punya prosesnya agak lambat. Oh boleh. Kalau begitu dikirim saja juga boleh. Oke, saya kirim ke Ibu Sherly ya. Iya. Ini saya screenshot dari saya sudah bagikan Ibu, coba bisa dilihat. Mungkin sebagai acuan bahwa kalau posternya kita buat seperti begini. Kalau PTT-nya seperti begini. Iya. Oh keren. Bisa. Udah untuk kita pahami juga. Saya share screen supaya Oke. Boleh. Kita mau pakai foto yang real begitu atau kita mau cari yang di internet? Dicari saja di internet. Barangkali Kan Nanti- foto real Ini juga kan- kita hanya ande-ande jadi agak Sama makanya. Iya. Kita pakai foto-foto kartun-kartun harus Iya. saja, iya. agak menarik-menarik begitu. Oke, boleh. Oke deh. Nah, berarti kita mulai. Suko bikin sudah kok? Iya. Ini saya bingung kalau misalnya saya share sambil saya kerja, ini bisa tidak Kalau Ibu share terus ketik saja itu nanti kita lihat nanti perkembangannya bisa. buka kanvanya, terus kita tentukan dia pun desain poster, baru kita tinggal masukkan saja supaya Oke, kita ini yang sama-sama terlihat lihat. di ibu kakak-kakak Terlihat, dong semua ini saya mau terlihat, sudah terlihat. bergerak kok. Bergerak Iya. Ibu, bergerak. Oh ya sudah. Sudah. Kita tentukan Oke. sudah mau yang mana. Itu. Mau yang mana? Silakan. Ada macam-macam. Kita punya langkah tuh tadi. Kalau saya punya Word begini ada terlihat kok tidak? Terlihat. Oh, baik. Kita pulang ke langkah ada 6. Ini cocok ada 6 kolom. Gitu. Iya. Iya, makanya. Atau mau lihat yang lain lagi boleh. Ini ini 5. Nanti ditambahkan lagi kalau memang ini kan. Itu cuma kerjaan tuh. Dari yang simpel sekarang. Boleh Di situ sih. ada Ini permintaan 4 kita duplikat. geser di sini.
Yang itu kuning juga bagus. Di atas. Yang mana? Ini kok? Iya, iya. Mau yang ini? Iya, boleh, boleh. Cuma dia punya tulisan kayak banyak. Oh, nanti kita kasih besar ya dia punya tulisannya. Iya. Coba saya kasih tunjuk dulu. Saya lebih senang ini warna ya, kayak bagus ya. Tapi kalau Eksekusi senang sudah. juga yang mana tadi? Yang mana? Ini kak? Mana? Tiba-tiba sudah Kan muncul kalau banyak. desain poster kan harus menarik. Jadi lihat yang mana yang menarik. Iya. Ini juga nih ada 6 nih. Ya itu Mau sudah. kok? Kan gambarnya nanti tinggal Iya. disesuaikan. Ini jadi penggambar-gambar justru lumayan pas nih. Tinggal kita ganti auto jadi bis. Untuk bagian transportasi. Iya. Oke Apa deh. Dewan Guru ambil foto asli juga boleh. Ya, boleh. Atau kalau dia suka kartun, lebih baik kita kartun semua Kartun sama semua. daripada kita ini. Oke, siap. Boleh ini kita mulai sudah, silahkan. Kira-kira kita mau tulis apa duluan di sini? Ibu punya tampilan sampai mana? Kita punya. Saya. Tidak ada di sini kok. Iya. Oh, sabar. Ini Ya, oke Ini? itu. Oh, oke. Sudah. Oke, lanjut. Ya. Sudah. Kira-kira di sini kita mau buat bagaimana? tugas kelompok, peran dan Tugas kelompok ya? Iya. iya. Ya. Kelompok 2. Tugas kelompok 2. Oke. Di sini Pak Sefri, Ibu. Pakai begitu kok? Atau harus lengkap nih? Nanti waru kakak ibu kasih lengkap kok. Kita Oh, singkat-singkat. Yang penting secara garis besar. Oh, oke. Nanti edit percantik lagi. Itu sampai mana nih di sini? Ibu Via, Ibu Marilyn, dengan Ibu Seri. Oke. Ini kita punya kegiatan nih. Kunjungan Ya. belajar langsung Sako? Atau bagaimana? Iya. Mungkin dia punya peran dan nilai guru penggerak di bawahnya baru kegiatan, ataukah langsung kegiatan kah? Kan ini tugasnya nilai dan peran guru penggerak. Kita pilih kegiatannya yang kegiatan kunjungan belajar tuh. Atau bagaimana? Boleh. Peran guru penggerak, oh? Dia punya itu. Dia bertanya. Oleh pengsuruhan membuat karya. Boleh sih peran guru penggerak. Atau kita langsung rencana kegiatan, gitu ya? Boleh. Berbasis kekuatan nilai, begitu kok? Atau cukup rencana kegiatan saja? Rancangan kegiatan. Ya, rencana kegiatan. Rencana kegiatan. Kemudian baru di bawahnya. Iya. Di bawahnya. Dalam kaitan dengan peran guru penggerak. Seperti apa? Nilai kah? Iya. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Iya. Kalau di sini berbasis kekuatan nilai. Iya, nilai guru penggerak toh Ibu yang ada 5 kurang lebih. Iya. Jadi rancangan kegiatan berbasis nilai guru penggerak. Iya.
Kalau poster nih, saya pikir kita langsung ke nah nanti dia punya judul yang untuk kita mau kunjungan itu di mana? Saya pikir yang di kita punya ini tetap ditulis judul kegiatannya kita, karena posternya ini kan permintaan untuk buat poster yang isinya nanti Sudah ada di dalam kegiatannya, iya. ada di dalam poster itu baru isinya kegiatan dan perannya kita nilainya. Jadi kita di atas contoh tulisnya kunjungan ke sana. Nanti di bagian bawah nilai kita tulis kegiatannya bisa menghubungi kolaborasi. Jadi ada jelas bahwa di dalam kegiatan itu termuat nilai-nilai dan peran guru penggerak. Supaya kita pun desain, karena desainnya kita kalau kita langsung tulis ini, nanti gimana ya posternya nanti jadi terbaca. Atau bagaimana? Iya. Jadi di atas itu kita tulis tugas kelompok ini 2 tentang. Jadi di atas itu bisa tugas kelompok 2 tentang rencana ini. Baru di yang besar itu baru Iya. atau apa? Boleh. Yang tugas kelompok 2 nanti di bawah langsung kita rencana kegiatan. Iya. Iya, seperti itu. Nanti di bawah baru judul besarnya kegiatan kita. Iya. Berarti di sini langsung ya kunjungan Ya, begitu ya? kegiatannya apa? Dia punya rencana kegiatan diganti saja dengan judul atau bagaimana supaya yang di atas tidak rencana usah kegiatannya diganti, Pak. Oh, sudah diganti ada di dengan sini ya? Oh iya. iya, Berarti jadi itu kunjungan langsung belajar ganti ya? dengan kunjungan Iya. itu saja. Belajar ke Dekranasda begitu ya? Dekranasda Ya. Provinsi NTT. NTT ya. Kayaknya yang kecil nih kita tidak butuh lagi toh, cukup Ya, begitu saja. dihapus saja. Ya. Ya, itu baru poin-poinnya tinggal dimasukkan. Prof NTT, provinsi. Oke. Langsung ya. Ya. Tadi yang pertama Nilai apa? Refleksi tidak. nilai Berarti kok pada- atau jangan? Kalau bisa nilai baru kegiatannya apa? Nilai atau peran lah. Nilai dan peran gurunya apa? Kegiatannya Cuman kan kita meliputi punya apa? nilai ada yang kolaboratif. Itu kita bisa nanti gabung di situ. Atau kita itemnya nanti disamakan tidak masalah. Atau mau bagaimana? Atau kegiatan baru nanti dalam kurung nilai saja. Iya. Boleh juga. Nah, begitu sudah. Nah, kegiatannya dulu apa-apa baru. Iya. Iya. Gitu Di ya? dalamnya ada nilai apa boleh. Iya, betul. Oke, kegiatan yang pertama tadi rapat. Iya. Apakah Rapat itu kegiatan itu Ibu Sherly, tadi Iya. kita kegiatannya itu ada berapa sehingga bisa Ada 6. Oh, 6 pas. Pas. Oke. Rapat Kegiatan guru. besarnya saja kan yang diuraikan. Iya. Rapat guru baru di dalam sini nih baru kita ini ya jabarkan begitu. Iya. Rapat guru, dalam rapat guru nih ada 2 nilai ya. Karena di dalam sini Kolaboratif. kolaborasi dan mandiri. Iya. Tadi di kita punya ini saya copy saja. Ini saja rapat bersama semua guru dan pembentukan panitia serta pembagian tugas. Guru. Atau tidak perlu rapat bersama semua guru, tapi di dalam rapat guru nih ada pembentukan panitia, begitu kok? Rapat Ya, Ibu. Rapat guru saja dan Rapat guru pembentukan dan panitia pembagian supaya tugas. jelas. Kan di sini pembentukan panitia ini berarti kolaborasi ya. Iya. Panitia, terus pembagian tugas. Iya. Ya.
Kalau pembagian tugas pada Pembagian mandiri. tugas mandiri. Ya, ini berarti Mandiri. kolaboratif. Iya, dan mandiri. Ya. Oke. Ini tidak usah pakai 1, 2, 3. Nanti gambarnya baru Ibu Seli cari saja. Oke, siap. Yes. Yang kedua, rapat orang tua. Rapat bersama orang tua. Ya. Di sini kita penjelasan itu isi kegiatannya meminta ini persetujuan. Iya. Tujuan dari orang tua. Iya. Oke. Tujuan orang tua. Dan informasi kegiatan. Iya, dan informasi Iya. kegiatan. Dan gambaran Oh, dan makasih. informasi kegiatan. Tadi kita punya tujuan tuh kira-kira kita taruh di mana? Nanti ini Ibu tarik yang itu sedikit ke bawah atau dari yang Nanti dia punya di- anak. Kalau Di bisa mobil yang tuh juga boleh. mobil itu sini? itu bisa. Iya, iya. Ya. Jadi nanti dihapus saja. Nanti dihapus. Oh, berarti Kemudian tujuan dia kegiatannya. background. Supaya Oh, tujuannya Tujuannya di sana atas ini, jadi tujuan bisa kegiatannya di terbaca. sini. Iya. Oke. Meminta persetujuan dari orang tua dan informasi kegiatan. Lanjut. Yang ketiga tadi membangun komunikasi dengan pihak Dekranasda. Barangkali kita tentukan memang dia punya apa? Nilainya itu memang kita persetujuan Oh orang tua. iya betul, ini kolaborasi. Iya. Oke. Yang ketiga. Itu saja kok. Ya. Ya judul jadi berarti singkat-singkat. Iya. Menghubungi Dekranasda. Kira-kira dia punya kalimat di sini apa? Ada. Meminta izin begitu ya? Meminta izin untuk melakukan kegiatan kunjungan belajar dari siswa kelas Menyampaikan berapa. surat permohonan. Oh iya ya, Atau membuat meminta surat izin. permohonan ya? Ya, membuat surat permohonan. Apa mengantarkan surat permohonan karena Ini kan harus ya, Membuat dan karena mengirimkan surat permohonan Saya ke pikir sebelum kita buat surat permohonan tuh kita harus bangun komunikasi dulu. Jadi lebih cocok membangun Iya. komunikasi. Oke. Membangun komunikasi dengan Dekranasda Provinsi NTT agar saya pikir tidak perlu agar lah, cukup sudah. Ya. Ini Itu kolaboratif. Pas. Oke, Kolaboratif. Nanti kalau ada yang tanya kan itu baru kita jelaskan. Baru kita komunikasi bisa surat, bisa ini. Iya, nanti ada dia punya langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Komunikasi dulu, Bukan baru gadis kirim besar. surat. Kira-kira di tanggal begini bisa atau tidak. Oke. Yang keempat, Humas Polda. Di sini menghubungi. Kita pilih Humas Polda saja kok? Iya. Atau kita menghubungi bagian transportasi? Iya, menghubungi bagian transportasi. Iya. Oke. Baru ini. Kolaborasi juga ya? Iya. Barangkali kata Polda itu dihapus. Oh, jadi
Saya pikir tidak apa-apa, langsung sudah. Folder kan atau kita- garis miring biar tambah dengan ini Ini ada perhubungan perhubungan. juga baik. Ini Oh, ada iya, Oh, iya. sorry. perhubungan. Oke, Saya sorry, tidak kalau lihat. Saya kecil, tidak lihat. Huruf kecil ya, belum diperbesar. Oke, lanjut. Nanti baru diperbaiki. Iya. Oke, Yang sudah. kelima, meminta siswa membuat hasil kunjungan dalam bentuk poster, video, cerita, dan lain-lain. Iya. Ini inovatif. Berarti penugasan kah apa ya? Ini apa namanya? Merancang Tugas proyek Merancang. kah apa ya? tugas kepada siswa. Karena siswa yang berinovasi, nah. Bukan siswa Tugas berinovasi. mandiri atau apa? Tugas mandiri atau tugas? Ya pasti tugas mandiri kok Pak, atau mau tugas kelompok kah? Maksudnya topiknya kita kasih di situ apa? Oh iya, tugas kepada siswa begitu. Atau mau inovasi ini yang lain? Saya pikir itu tugas juga baik supaya kan artinya tujuannya tercapai kan? Heeh. Sebenarnya ini kegiatan nih, ide kegiatan ini juga sudah inovatif. Sesuatu yang inovatif. Tidak apa-apa kalau inovatif semakin banyak kan lebih baik lagi. Memberikan tugas yang menantang. Oke, memberi tugas. Yang menantang. Kayaknya nanti di Kalau penjelasan di bawah kok. Kalau kata kuncinya pemberian tugas saja, nanti baru di bawahnya Oke. apa gitu. Iya. Ini judul toh? Iya. Iya, judul. Oke, di sini saya copy paste saja. Nanti di keterangan di bagian bawah baru. Ya. Oke, keenam yang rapat. Rapat evaluasi. Oh, Evaluasi. Ya. rapat evaluasi guru kok. Ya. Mengadakan rapat evaluasi dan refleksi bersama setelah kegiatan. Iya. Ya, ini tadi belum ini taruh dia punya nilai nih. Iya. Nilai inovatif. Ya, inovatif. Kalau Di situ juga mandiri juga bisa kalau mereka kerjanya masing-masing. Ya, Iya, tadi iya. kan kita sepakat tuh kalau mandirinya tuh ke kita, bukan ke anak. Oh ya, siap. Sudah kelupaan. Aduh. ya barangkali untuk ini bagian refleksi itu kan tadi di situ ada rapat evaluasi. Iya. Apakah perlu kita buat semacam, karena ini kelas 5, kita buat semacam kuesioner begitu sehingga mereka juga bisa mengevaluasi kita dalam kegiatan ini. Oh, oke. Ya. Itu mungkin nanti di diskusi berkembang baru disampaikan kan? Oke. Mungkin Mungkin Ya. disampaikan garis besar, maksudnya dalam Rapat. mengadakan Dalam rapat rapat evaluasi. ini Iya. dibahas hasil refleksi dari siswa juga ya, misalnya. Iya. Nanti baru dikembangkan di situ. Iya, bahwa ini kegiatan berhasilkah atau tidak? Iya. Oke deh. Berarti ini sudah ya? Tinggal saya nanti tambah tujuan saja di sini. Iya. Tujuan kegiatan. Supaya di tujuan kegiatan tuh baru dalam kurung berpihak pada murid. Iya. Jadi Siap. nilai-nilainya sudah lengkap. Oke. Itu mandiri sudah tadi di bagian mana ya mandiri? Mandiri ini yang kerja Yang tugas, bagian tugas. rapat Oke, guru oke, yang pembagian tugas itu, Pak. Iya, oke, sudah siap. Oke, kita di tugas kedua lagi. Waduh. Ada dua lagi. Tugas 2 tuh refleksi. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan? Oh, berarti ini masing-masing kita kah? Atau Di kita? individu.
Iya, seharusnya. Iya. Individu Kita ya, Bu? kita menjawab 3 pertanyaan yang tadi di slide-nya Oh, Bapak oke. Fasil yang sampaikan. Nanti refleksi itu nanti sudah di individu. Jadi Ya, hasil diskusi ini mungkin saya lebih cenderung memilih Ibu Shirley karena begini dengan saya punya Oh, oke. deskripsi. Oke. Berarti itu itu refleksi kita kayaknya ya, masing-masing. Iya, refleksi masing-masing. masing-masing. Ya sudah, berarti ini sudah. Saya tinggal Desain. Tinggal ganti dengan gambar. ganti-ganti gambar dong, Sa. Ya. Iya. Kan sedikit lagi kita Apa perlu Saya tetap Nah, share screen supaya ya sampai saya oke. gambar yang saya pilih jelek lain nanti. waduh di dalam Di sini. Yang muncul apa ya? Oh, sorry. Oh, sorry, ini saya punya tugas. Sorry. Stop. Dulu. Kayaknya bisa sambil minum kayak apa begitu. boleh ya. Silahkan. Biar saya ini. Ini cocok. Gambar ini cocok ya. Ini Pak Sefri yang ada pimpin rapat nih. Weh, Rapat bersama orang tua. Kayaknya ini cocok. Oke. Menghubungi Dekranasda. Apa ya? Gambar gedung saja kah? Dekranas dan kira-kira dibentuk bagaimana? Ibu sesuaikan saja. Sesuaikan saja. Kayaknya agak-agak begini. Oke. Ini gambar pas. Rapat evaluasi. Rapat evaluasi lagi. Tambah guru supaya lebih banyak. Iya. Ini saja. Iya. Oke, tujuan.
Transparansinya. Kayaknya ini tidak perlu ini gambar. Ini. Begini kok? Atau mau Yang kunjungan itu biar dikecilkan supaya yang biru itu yang sejajar. ini kok? Oh ya. Ya, kecilkan sedikit saja. Iya, oke, mantap. Yang ini pas atau kasih kecil sedikit? Coba kecil lagi. Bisa. Oke. Maksudnya yang penggeraknya bisa ke atas lagi biar Oh ada iya, iya, jarak. iya. Atau kasih lebar sedikit. Sebentar. Begini saja kok? Oke, pas. Atau ini mau ada pembeda sedikit dia punya warna Boleh, boleh. kolom, pakai kolom kah? Iya, biar pakai kolom juga baik. Ini coba saya belum. Ini coba. Cuman ditutup. Tutup ini terlalu.
Kayaknya ini yang perlu kita kecilkan sedikit. Tulisannya diperkecil. Ya. Oke. Oke, mantap. Terlihat seperti ini. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Oke deh. Terima kasih. Siap. Nanti saya share dia punya link saja ya. Ini kan nanti akan dikumpulkan. Supaya Iya, iya. nanti misalnya kita dapat masukan untuk perbaikan apa begitu, nanti masing-masing kita kan bisa perbaikan lagi. Iya. Siap. Udah, saya pikir sudah cukup. Oke, terima Hampir kasih. jam 6. Kita Sambil menanti dapat saja hasil dulu. ya. Nanti Menanti untuk gabung ke ruang utama. iya, Iya. sedikit lagi nih. Ya, Bapak Ibu bagaimana? punya aksi nyata sudah kok? Aksi nyata. Belum. Kan Anak-anak siswa saya masih tidak libur. ada. Itu. Kayaknya semua rata-rata belum. Belum. Iya. Siswa masih libur toh? Soalnya kalau ada Soalnya itu aksi nyata mau pilih mana? Kalau aksi nyata bisa ceritakan kembali yang pernah terjadi dong, nah kita tinggal. Bisa Bu, itu aksi nyatanya bisa ada yang sudah pernah melakukan aksi nyata tidak apa-apa kan. Oh begitu Bapak. Nanti dokumentasinya bagaimana Nah, Bapak? yang Tidak apa-apa pentingnya kok? kan bukan dokumentasi dalam praktik baik yang ada di LMS. Oh, Kalau sudah siap. terdokumentasi di praktik baik yang ada di LMS kan nanti baca. Karena setiap tugas yang kita lakukan itu ada filter uji plagiasi Bapak Ibu. Hmm, jadi Bapak, kita bisa bikin dalam cerita praktik baik kok Bapak. Kan praktik baik itu dia punya format agak berbeda dengan aksi nyata sedikit. Bagaimana bikin Bu cerita. Shirley? Kita bikin seperti naskah praktik baik begitu kok Bapak? Yang namanya praktik baik berarti yang kita lakukan Iya. terhadap anak-anak di kelas itu seperti apa. Nah, berdasarkan dengan modul kita Bapak Ibu. Ini kan Hmm. kalau modul tadi bisa itu kan filosofi KHD, praktik baik kita itu apa? Oh, Berdasarkan itu. oh, Misalnya praktik baik membimbing peserta didik boleh. Kan ada berkaitan. iya. Hanya itu sudah anak-anak tidak ada nih. Kita mau ambil, kita bisa ini Maksudnya tapi kita bikin fotonya praktik baik yang sudah pernah ada Ibu. Kayaknya yang sudah pernah kita buat dan yang penting terdokumentasi. Kita pernah dokumentasikan bisa. Mama, shh, Mama. Aksi nyata penerapan modul 1.1. Iya, kayaknya bisa deh. Yang sudah pernah kita buat yang memang sesuai dengan ini pemikiran KHD. Iya. Yang penting sudah ada dokumentasi. Iya. Berarti sudah ada sebenarnya. Sebenarnya sudah tinggal.
Ibu Serdi, saya mau tanya, kita aksi nyata kita unggah ataukah Iya, iya Ibu. Harus kita unggah. bantal leher Kak Erni punya? Iya, bantal Portofolio aksi nyata. Dia kayak bikin ini foto bercerita dari Iya. seluruh pelaksanaan pada refleksi. Bu Shirley tadi itu aksi nyatanya itu nanti Bapak Ibu PP akan ke sana juga untuk bisa ikut menilai. Jadi nanti dilakukan sedetail mungkin. Karena itu juga nanti pada loka 7 itu juga bisa dijadikan sebagai produk untuk pameran nanti. Siap. Oke. Implementasi. kita sudah disuruh bergabung ke ruang utama tuh? Oke, baik. Berarti kita langsung ke Sematkan linknya, langsung klik linknya, gabung kembali. Nanti saya yang tutup siap. roomnya. Oh iya, Bapak. Makasih, Bapak. Genki Moko Moko, pupuknya elastis, bikin si kecil bebas gerak, bebas Mas Jeffrey boleh tinggalkan room, Ya, siap. Bu Marilyn.